Hai, balik lagi bareng Gary di channel Baca Terus. Setelah sebelumnya kita sudah pernah bahas beberapa film action terbaik, kini hadir lagi nih film action dibalut dengan cerita bencana yang tidak kalah keren dari film-film bencana sebelumnya seperti film 2012, San Andreas, The Day After Tomorrow, atau yang lainnya. Film ini mengisahkan bagaimana sebuah keluarga kecil terus berlomba dengan waktu sebelum seluruh bumi akan mengalami bencana super dahsyat akibat jatuhnya meteorit besar berikut kerikil-kerikilnya yang besarnya bisa tak hanya sebesar ban mobil atau bola basket saja, melainkan sebesar lapangan sepak bola. Keluarga kecil ini merupakan salah satu kandidat yang diselamatkan negara dan harus segera menuju tempat perlindungan yang sudah ditunjuk sebagai bunker keselamatan. Mampukah mereka sampai di sana tepat waktu? Ini dia filmnya, Greenland. Seek shelter immediately. Seek shelter immediately. Keluarga Garrity yang terdiri dari John yang diperankan oleh Gerard Butler yang menjadi kepala keluarga, istrinya Allison yang diperankan oleh Morena Baccarin, dan anak sematawayang mereka yang menderita diabetes yang bernama Nathan yang diperankan oleh Roger Del Floyd hidup bahagia layaknya keluarga pada umumnya. Meski hubungan John dan Allison sudah tidak terlalu baik, mereka tetap membuat keadaan di rumah biasa saja supaya anak mereka tidak sedih. John yang merupakan seorang arsitek sedang menginspeksi proyek bangunan besar yang sedang ia tangani saat istrinya Allison mengabarkan supaya ia tidak lupa akan acara ulang tahun anak mereka yang akan diadakan di rumah bersama dengan para kerabat, keluarga, juga tetangga dekat mereka di komplek. Acara hari ulang tahun Nathan juga bertepatan dengan jatuhnya meteor yang bernama Clark. Berita ini dikabarkan berulang-ulang sehingga semua orang menunggu untuk menyaksikan meteor itu melintasi langit Amerika. Ini membuat acara ulang tahun Nathan jadi semakin ramai. Begitu hari H tiba, Allison yang sedang mempersiapkan acara meminta John untuk membeli sesuatu dari supermarket. Namun begitu sampai di supermarket, John mendapatkan pesan teks dari pemerintah Amerika yang mengatakan bahwa John dan keluarganya terpilih untuk masuk ke dalam bunker. John, Alan, Garrity. You've been selected for emergency shelter. Mendapatkan berita tersebut otomatis membuat John kebingungan. Ia tidak mengerti atas maksud pesan tersebut. Berusaha mengabaikan, namun pesan teks itu terus memberi notifikasi. Ini membuat John agak terganggu. John akhirnya pulang dan memberitahu Allison yang sama bingungnya. Akibat tidak mengerti apa yang dimaksud, akhirnya John dan yang lain berkumpul untuk merayakan ulang tahun Nathan, juga menyaksikan siaran jatuhnya meteor yang rencananya akan jatuh di sekitaran Bermuda. Begitu hitung mundur dimulai, tidak ada satupun tayangan yang memberitakan bahwa meteor itu sudah jatuh. Semua orang di kediaman John kebingungan. Tak lama kemudian, ada suara dentuman besar terdengar membuat semua orang panik. John lantas melihat keluar, namun tidak ada apa-apa. Tak lama kemudian, daya kejut mengempas John hingga terlempar. Kediaman John pun bergetar hebat. John segera kembali masuk untuk memastikan semua baik-baik saja. Berita menyatakan bahwa koordinat jatuhnya meteor bergeser jauh dari perkiraan. Alih-alih jatuh ke laut, meteor itu jatuh di Florida dan membuat efek kejutnya menyebar berpuluh-puluh kilometer dari tempat kejadian. Luas pecahan meteor Clark sebesar lapangan sepak bola dan ancaman pecahan meteor lainnya akan membahayakan bumi. Semua orang yang ada di dalam kediaman John syok bukan main. Tak lama, John kembali mendapatkan pesan teks lalu telepon dari pihak pemerintahan mengatakan bahwa John, Allison, dan Nathan harus segera bersiap untuk diangkut ke bunker yang terletak di Greenland menggunakan pesawat yang sudah menunggu mereka di Air Force Base di Georgia. Kerabat dan keluarga juga tetangga John yang lain kebingungan. Kenapa hanya John saja yang diberi informasi, sedangkan mereka semua tidak? Mereka semakin panik saat mengetahui bahwa meteor lainnya akan jatuh tepat di kota mereka. Akhirnya semua orang kembali ke rumah, sedangkan John, Allison, dan Nathan mulai bersiap. Langit mulai memerah akibat debu yang terhempas ke udara. Kota Tampa di Florida dilumat api.
John segera pergi ke pangkalan udara yang ditunjuk. Semua orang memohon pada John untuk bisa memberitahu mereka atau setidaknya membawa salah satu anak mereka, namun tidak ada yang bisa John lakukan. John meminta maaf dan terus tancap gas menuju pangkalan udara. Suasana kota kacau balau. Semua orang bersiap untuk menghadapi hal terburuk yang akan terjadi 2 hari lagi. Kemacetan lalu lintas terjadi di mana-mana, mengingat evakuasi mandiri dilakukan secara besar-besaran. Mobil John pun tidak bisa bergerak, namun ia kembali bisa melaju setelah mencari jalan selagi Allison mencoba mencari tahu apa yang akan terjadi, daerah mana yang akan mereka kunjungi, dan hal lainnya. Tak lama, mereka pun sampai di pangkalan udara, tempat pesawat akan memberangkatkan mereka semua ke bunker penyelamatan. Tidak mau menunggu lebih lama, karena antri mobil yang masuk di gerbang, John segera keluar serta membawa Allison dan Nathan pergi. Sialnya, Nathan yang menderita diabetes tidak sengaja menjatuhkan pasokan insulinnya di mobil, sehingga Nathan bisa dalam keadaan berbahaya kalau ia tidak mendapatkan suntikan tersebut. Ini membuat John kembali ke mobil, sedangkan Allison dan Nathan masuk terlebih dulu ke bandara. Apesnya lagi, Allison tak sengaja mengatakan bahwa Nathan butuh obat sehingga mereka berdua tidak diizinkan naik ke dalam pesawat. Hal ini jelas membuat Allison panik, karena itu berarti ia dan suaminya akan terpisah. Benar saja, Allison yang belum bisa naik pesawat sudah ditinggal oleh John yang masuk ke dalam pesawat terlebih dahulu karena mengira Allison sudah ada di dalam pesawat. Saat menunggu take off, John ditanya oleh seorang penumpang lainnya bagaimana ia bisa membawa insulin ke dalam pesawat, sebab keluarganya yang sakit serupa tidak bisa diangkut. Mendengar hal itu, John lantas minta izin untuk turun dari pesawat yang membuat keadaan di dalam pesawat jadi tegang. Naas, warga sipil lain yang mencoba masuk ke dalam pangkalan berhasil menembus pagar dan berlarian ke pesawat yang akan berangkat, juga mencoba masuk ke dalam pesawat yang menurunkan John kembali. Kejadian ini mengakibatkan kerusuhan, bahkan membuat 2 pesawat meledak. Bug efek domino, semua jadi tidak terkendali. Setelah pesawat-pesawat lainnya bisa lepas landas, John, Allison, dan Nathan tertinggal. John kembali ke mobil untuk memeriksa apakah istri dan anaknya itu kembali ke mobil. Namun nihil, Allison dan Nathan tidak ada di sana. Allison hanya menuliskan catatan bahwa mereka akan pergi ke tempat ayah Allison dan meminta dirinya untuk bertemu dengan Allison dan Nathan di sana. John pun bergegas untuk pergi ke kediaman ayah Allison. Sementara itu, Allison dan Nathan berkeliaran berdua di dalam kota mencari jalan dan bantuan untuk pergi ke tempat ayahnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pasangan yang akan pergi searah dengan tujuan Allison. Di tengah perjalanan, pasangan itu bertanya dan mengobrol dengan Allison dan Nathan. Celaka, Nathan malah mengatakan bahwa mereka adalah yang terpilih, namun tidak bisa masuk. Mendengar hal itu, pasangan tadi mencoba merebut gelang Allison dan menculik Nathan sebagai jaminan supaya mereka bisa selamat, sedangkan Allison ditinggalkan begitu saja. Allison stres bukan main. Bukan hanya ia terpisah dari suaminya saja, kini anaknya pun terpisah darinya. Ia berusaha kembali ke pangkalan untuk menemui anaknya, sedangkan John masih berusaha untuk pergi ke kediaman ayah Allison dengan menumpang sebuah truk yang berisikan para warga sipil lain yang memang mau ke utara, searah dengan dirinya. Hal yang sama dialami oleh John. Begitu tahu kalau John adalah yang terpilih, beberapa dari warga sipil yang ikut ke dalam truk mulai menyerang John sehingga situasi jadi kisruh. Saking tidak terkendalinya, truk itu pun terguling dan membuat banyak orang meninggal. Beruntung sebelum truk terguling, John sempat berbicara dengan seorang warga lainnya yang mengatakan bahwa bunker tempat perlindungan ada di Greenland. John tidak percaya, namun setidaknya ada hint yang ia dapatkan. John yang selamat dari kecelakaan itu langsung meneruskan perjalanan kembali untuk sampai ke kediaman ayah Allison. Di pangkalan, pasangan yang menculik Nathan mencoba untuk masuk. Namun Nathan mengatakan bahwa mereka bukanlah orang tua Nathan. Ini membuat petugas langsung mengamankan Nathan dan mengusir pasangan tersebut. Beruntung akhirnya Nathan bisa kembali lagi bertemu dengan Allison yang susah payah untuk kembali ke pangkalan udara. Allison dan Nathan kembali bersatu. Nathan! Oh, Ronnie, oh my God! Setelah seharian penuh berjalan,
John akhirnya meminjam sebuah mobil dari rumah sembarang orang yang kosong, lantas ngebut untuk sampai ke rumah ayah Allison. Namun sampai di sana, ia mendapati bahwa istri dan anaknya tidak ada. Ayah Allison, Dale yang diperankan oleh Scott Glenn, juga sama paniknya saat mengetahui menantunya tersebut tidak bersama anak dan cucunya. Ia lantas bertanya apa yang terjadi dan John segera menjelaskan. Allison dan Nathan ternyata berhasil ke kota terdekat dari kediaman Dale dengan menumpang sebuah bus. Allison lantas menghubungi ayahnya itu untuk segera menjemputnya. Mendengar Allison sudah bisa dihubungi, Dale dan John segera menjemput mereka berdua. John senang sekali bisa kembali berkumpul dengan keluarganya itu. Dale beserta John dan anak istrinya lantas bergegas kembali ke rumah untuk bersiap berangkat ke pangkalan udara terdekat guna mencoba mencari pesawat yang bisa menampung mereka sampai ke Greenland. Belum lama mereka bersiap, guncangan kembali terjadi. Kini sudah semakin banyak serpihan-serpihan meteor yang berjatuhan membuat ledakan di mana-mana. Dia lantas segera meminta John membawa anaknya itu untuk pergi bersama cucunya menggunakan truk milik Dale, sedangkan dirinya akan tetap di rumahnya. Ini membuat Allison menangis, namun apa boleh buat, itu sudah pilihan Dale sendiri yang mengatakan ia sudah lama hidup di sana dan akan meninggal pun di sana. Dad. Setelah berpamitan dengan Dale, John segera tancap gas menuju bandara terdekat. Naas, mereka kembali terjebak dalam kemacetan. Belum punya rencana apa-apa, serpihan meteor sebesar bola basket mulai kembali jatuh melumat habis yang ditabraknya. John dengan segera mengarahkan mobilnya itu ke dalam hutan dan ikut berlindung di bawah jembatan beton bersama orang-orang yang menyelamatkan dirinya. Waktu John jadi semakin sempit. Setelah bombardir meteor tadi sudah selesai, mereka lantas melanjutkan perjalanan ke bandara. Apabila John telat sedikit lagi, ia dan keluarganya sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan ke Greenland. Pesawat terakhir yang mereka lihat langsung dihadang oleh John supaya mereka bisa ikut. Awalnya sang pilot tidak bisa mengangkut mereka karena pesawat akan kelebihan beban. Namun akhirnya setelah negosiasi, pilot mengizinkan keluarga itu naik dan berangkat bersama-sama ke Greenland. Pesawat akhirnya lepas landas meninggalkan bandara yang kini mulai ramai dimasuki banyak orang yang ingin mencari pesawat lainnya yang bisa mengangkut mereka ke Greenland. Setelah hampir semalaman, pesawat pun akhirnya masuk kawasan Greenland. Semua yang ada di pesawat senang sekali akhirnya mereka bisa sampai. Saat masa tenang, tiba-tiba sebuah pecahan meteor besar kembali masuk ke dalam atmosfer bumi dan menabrak lautan dekat Greenland, menyebabkan ledakan besar dan daya kejutnya menghantam pesawat membuat kedua mesin pesawat mati. Pilot akhirnya sekuat tenaga membuat pesawat itu tetap bisa mendarat dengan selamat. Akhirnya pesawat itu meluncur dan sukses mendarat dengan keras, bahkan sempat menabrak dinding gunung. Akibatnya, sang pilot dan co-pilot tewas setelah sempat sebelumnya mengatakan pada John yang memeriksa keadaan mereka untuk pergi ke tempat penampungan dan menyelamatkan semua orang. Akhirnya, dipimpin oleh John, semua orang pergi ke pangkalan udara Oxford dengan berlarian karena meteor Clark yang mantan bumi kurang dari beberapa menit lagi. Setelah berlari ke arah pangkalan udara, kehadiran John dan para penyintas lainnya disadari oleh militer di sana. Mereka langsung diangkut oleh truk dan segera pergi ke dalam bunker. Begitu mereka turun dari truk, meteor Clark masuk atmosfer bumi. Langit biru seketika menjadi merah. Ekor api dari meteor melintasi Greenland terang sekali. Para militer langsung membuat proses evakuasi secepat mungkin. Meteor Clark pun akhirnya jatuh. Semua penyintas yang ada di dalam bunker lantas bersiap untuk daya kejut yang mematikan. Nathan yang saat itu ketakutan lantas mengatakan di mana cahaya kilas balik yang biasanya muncul sebelum ia akan mati. Ini membuat John dan Allison tertegun sedih. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka semua akan selamat, lantas saling berpelukan menunggu daya kejut datang menghantam mereka. Kilas balik kehidupan mereka pun semua muncul. Mereka sudah siap kalau memang harus meninggal bersama. Sydney, Paris, Meksiko, Chicago, dan kota-kota lainnya pun terlihat hancur akibat tumbukan meteor Clark. Meski demikian, harapan masih ada saat beberapa stasiun radio di beberapa negara mulai saling berkomunikasi, menandakan banyak orang juga yang selamat. 9 bulan lamanya mereka semua terkurung di bunker,
Setelahnya, bunker pun berhasil dibuka untuk pertama kalinya. Setelah dipastikan tidak ada radiasi dan abu sudah mulai menghilang, juga matahari mulai terlihat. Para penyintas di Greenland pun takjub melihat semua yang ada di atas daratan lenyap tak bersisa. Semuanya hancur lebur. Tapi mereka bersyukur karena bisa melewati bencana itu dan bisa memulai kehidupan yang baru. Seekor burung terlihat terbang kesana kemari menandakan bahwa bumi sudah aman ditinggali kembali. John, Allison, dan Nathan pun akhirnya berpelukan. Cerita pun selesai. Itu tadi alur cerita film Greenland. Semoga kalian terhibur ya. Untuk lebih detailnya, jangan lupa tonton filmnya juga. Video alur cerita ini bisa jadi bahan support kalian. Nantikan terus alur cerita film lainnya di channel YouTube Baca Terus. Saya Gary, pamit undur diri and have a good day people.